welcome back to Female Living Network YouTube channel. Bareng gue Nopai dan dia. Mesti diingetin lagi ya, karena kita udah lama nggak muncul. Gue sampai kemarin scroll ya video-video di YouTube. Wow, kapan nih terakhir gue tayang gitu ya? Ternyata udah lama banget. Lu siapa? Orang udah nggak inget. Iya makanya, aku Hani. Kali ini kita mau ngebahas tentang produk favorit kita sepanjang tahun 2022 yang dibeli di tahun ini dan versi luxury. Versi luxury-nya. Nah, karena durasi kita cuma dibatasin barangnya, cuman boleh 4 beauty dan 1 non beauty, padahal banyak banget sebenarnya ya. Belanja dulu ya. Jadi selama ini nggak muncul di YouTube tuh karena sibuk belanja. Sibuk belanja, nggak sempet. Ya udah, kalau mau tahu produknya apa aja, stay tune. Kamu udah ada sih. Oke, kita akan mulai dengan barang favorit gue dulu ya. Iya, gue ada satu gede soalnya banget. gede banget barangnya. Bentar ya, aduh ini kayak angkat beban. Tara! Pasti udah pada tahu lah ya, ngelihat dari tempatnya. Ini adalah Dyson Airwrap Complete. Pokoknya itulah, Dyson Airwrap. Tapi ini tuh kayaknya yang kedua atau gimana sih? Iya. Lupa deh, nggak tahu. Pokoknya ada versi-versinya. Jadi seperti yang versi lama, yang Hani versi lama, gue versi baru. Berarti gue belinya duluan. Trendsetter. Nah ini kan ada kepalanya nih, yang nanti bisa diganti-ganti nih kepalanya. Pakai, aduh banyak rambut gue lagi. Ubannya banyak banget ya, putih-putih semua rambutnya. Nih ya pokoknya. Nah kalau ini nih buat ngeringinnya, jadi kayak cuma diceklek gitu. Gimana sih cekleknya? Nah cuma diceklek doang. Terus kalau mau copot, ini gue langsung ngerangin produk kan? Langsung diceklek gitu. Udah kayak sales sih. Tinggal diceklek gitu. Nah ini buat ngeringin. Terus ini tuh katanya buat smoothing. Oh, oke. Supaya kalau rambutnya kan suka ada yang terbang-terbang tuh. Nah ini smoothing, tapi nggak kepake sih sama gue. Ya paling yang lo pakai cuma satu kan? Oh, yang gue pakai ini buat biasanya sesudah keramas gue keringin dulu sekitar ya 2 menit lah, setengah kering gitu, 80% lah, 20% kering. Terus ini doang yang gue pakai sebenarnya. Cuman ini yang langsung ngeblow masuk. Habis itu kadang-kadang doang gue pakai ini nih kalau lagi ada yang perlu rada-rada nikel masuk gitu. Kenapa gue baru beli? Tahun 2022. Gak usah defensi gitu juga. Sebenarnya dulu itu gue males keramas sendiri. Jadi gue tuh selalu pergi keramas ke salon. Tapi ya maksimal seminggu 2 kali lah. Ternyata karena kulit rambut gue tuh scalpnya tuh oily banget, malah jadi bermasalah. Karena gue tuh kan karena oily jadi sehari ini keramas, besoknya gue udah pakai dry shampoo gitu kan. Terus besoknya pakai lagi dry shampoo sampai 5 hari. Akhirnya tuh numpuk kotorannya di scalp gue dan akhirnya jadi sensitif. Akhirnya katanya gue harus keramas 2 hari sekali. Terpaksa deh beli ini. Kan nggak mungkin deh 2 hari ke salon, bukan nggak ada duitnya, cuman nggak ada waktunya. Ya Allah, sombong. Harus diperjelas. Jadi itulah sejarah kenapa gue beli ini. Tapi basically gue happy banget dengan ini, ternyata nggak nyesel. Karena prosesnya tuh cepet banget dari ini ngeringin sampai kemudian ya udah rambutnya ini tuh kayak 15 menit paling selesai kelar dan ya secepat itu gitu. Padahal biasa tuh gue males ngeblow sendiri karena emang pegel kan, karena lama bisa 30 menit, 35 menit gitu. Jadi ini barang pertama gue yang gue seneng banget pakainya dan menurut gue worth it banget sih. Worth it banget, lu juga punya kan worth it banget ya? Beli waktu di awal-awal pandemi ya, 2020 Mei apa April gitu. Karena lu nggak bisa ke salon juga kan? Iya, salah satunya itu gitu. Dan sampai sekarang tuh masih dipakai banget. Dan ini curlnya juga menarik banget karena dia tuh bisa sekalian ngeringin kan? Iya, sekalian gitu. ngeringin. Jadi dari basah pun bisa gitu. Betul. Tapi memang cara pakainya tuh bukan kayak curling iron yang biasa ya. Iya, dia kayak magnet gitu kan, kayak ada magnet gitu. Jadi harus dilihat dulu sih tutorialnya. Dan ini tuh kayaknya warnanya setahu gue tuh ada 3. Jadi ada yang ini tuh kayak grey kan sama gold, terus ada yang biru sama gold, sama ada yang kayak versi lama itu loh yang pink. Yang pink. Cuman kenapa gue beli yang ini karena cuma ada ini waktu beli. Ya, pokoknya lagi mikir-mikir ini worth it banget sih. Iya, worth it banget. Ini investasi seumur hidup lah. Jadi kayak ini hitung kan sekali ke salon, berapa sih sekarang? 120.000 atau 200.000? Tergantung, ada yang 75.000 udah sampai ngecat. Itu inside joke, guys. Misalnya kalau 150.000 tuh kali berapa ya udah bisa kebeli ini. Oke, dari ini yang pertama dari gue adalah Chanel yang Sublimage line-nya. Inilah Creme Corps at Decollet. Ya intinya kan ini sebenarnya kalau Sublimage itu kayak lebih ke anti-aging ininya mereka ya. Iya. Pokoknya kalau cari yang untuk
yang paling mature di Chanel, yaitu ini yang serinya Sublimace gitu serinya. Terus produknya ada banyak banget. Sebenarnya gue juga pakai beberapa dan suka-suka semua sih sama produknya. Nah ini, kalau ini tuh sebenarnya lebih ke krem multifungsi kali ya, maksudnya. Jadi bisa buat bagian apapun gitu. Iya, bagian apapun yang menurut lo, wah ini sudah perlu di-treat dengan lebih baik gitu. Nah, ya bisa buat muka, bisa buat leher, bisa buat area dekolet sini, bisa buat tangan, buat apa aja. Itu bisa dipakai selama tega ya. Selama tega. Terus ini tuh kayak super, gel bukan sih? Iya, kelihatannya tuh kayak gel ya. Cobain aja nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Terus ya cepet banget meresap, nggak greasy sama sekali dan ada sedikit wangi-wangi apa ya? Ada subtle white banget floral, sih wanginya. tapi subtle banget, jadi memang nggak ganggu juga, nggak akan clash dengan perfumenya. Terus ini well moisturize banget sih, enak banget kalau pakai ini sebelum tidur tuh. Pagi-pagi biasanya kulit jadi sedikit lebih kering, kalau ini tuh nggak sama sekali. Oke, next, yaudah deh gue moisturizer juga deh. Oke, bentuknya mirip ya? Bentuknya mirip, ini dari YSL. Serinya yang Eau Rouge. Jadi sama nih kayak Chanel. Ini juga kalau kayak bukan masalah paling luxury tapi paling buat aging dan buat aging. buat aging. Jadi kita suka keterpaksaan sih beli yang gini. Ini dari packaging aja keren banget. Keren berat banget. Ini tuh kayak versi keduanya. Jadi dulu yang versi pertama bawahnya tuh gold semua. Gold semua. Nah yang kedua ini tuh sekarang merah. Ini emang berat banget sih. Ini nggak buat travel karena ininya kaca. Terus ininya tuh kayak besi gitu nggak sih? Berat banget gitu. Iya. Terus ini juga bisa yang ininya tuh dicabut. Jadi nanti tuh kalau habis beli refillnya aja. Oh, oke. Nah begitu. Cuma segini aslinya, cuma segini. Oh jadi ini kayak gini. Oke. Jadi nanti kalau habis ya beli ininya aja. Jadi jauh lebih murah. Tinggal dimasukin gitu. Nah teksturnya juga sama, hampir mirip tadi kayak si Chanel ini. Jadi rada kayak gel tapi creamy gitu. Jadi kalau misalnya pas begitu kena kulit itu tuh yang langsung meresap banget gitu. Nah ini tuh star ingredients-nya itu putiknya bunga saffron. Dan dia itu diambil, bunga saffron itu bukan kayak sembarangan bunga saffron. Gue gak tahu sih nanam bunga saffron bagaimana ya. Cuman katanya ini tuh dari pegunungan Atlas di Maroko yang harus diambilnya itu dalam kondisi cuaca ekstrim. Dan kondisi beku si ininya, kondisi beku si putiknya. Abis itu baru diproses dengan teknologi yang dipunya oleh si YSL ini. Nah ingredients lainnya dia tuh dapetin dari Eureka Garden tuh. Jadi YSL tuh punya garden sendiri untuk menghasilkan ingredients-ingredientsnya mereka gitu. Jadi memang udah sustainable banget. Plus juga banyak CSR-nya karena mereka tuh memberdayakan perempuan-perempuan di area situ untuk ikut membantu memproduksi produk-produknya mereka gitu. Nah terus ini juga sama, basically ini moisturizer. Cuman kan karena emang recently itu gue kalau pakai skincare tuh lebih simple lah, basically cuma cuci muka, terus pakai exfoliating toner, retinol dan kemudian moisturizer gitu. Jadi sesimpel itu. Nah meskipun gue lagi pakai retinol atau retinoin, itu lumayan banget ngebantu supaya nggak yang kering banget sampai ketarik gitu. Jadi pas bangun masih nyaman lah kulitnya. Nah tadi sih seperti yang lo jelasin itu ya, kayak kenapa sih satu produk tuh bisa mahal banget harganya. Ya itu sih biasanya, ya pasti semua hal ya, ada whole thing gitu, dari isinya, packagingnya, cara mereka semua proses developmentnya dan lain-lain gitu. Kayak itu ingredientsnya tuh memang rare banget dan eksklusif buat mereka gitu kan, nggak ada di brand-brand lain. Iya, dan emang susah banget dapetin si ingredientsnya itu gitu. Kayak di Chanel Sublimace ini juga ada vanilanya. Dan vanilanya bukan sembarang vanila ya? Bukan, dan mereka punya perkebunan sendiri di Madagaskar, dan sama juga kayak ada pemberdayaan orang-orang yang di area sana. Terus juga lupa deh, tapi memang kalau nggak salah tuh kayak dipanennya tuh cuma dalam sebulan tuh kayak cuma beberapa hari gitu. Terus vanila itu kan biasanya kita taunya buat wangi atau buat minuman gitu kan, teh dan lain-lain, tapi ternyata banyak juga benefit buat kulitnya. Iya, plus mereka tuh udah ingredientsnya juga udah dipilih, nanam sendiri, membudidayakan area sekitarnya. Teknologinya juga mereka tuh biasanya punya R&D sendiri yang kemudian mereka punya teknologi sendiri gitu yang cuman mereka pakai yang memang disesuaikan dengan si star ingredientsnya. Gitu. Dan mereka benar-benar mengawal semua ya, dari proses awal ingredients itu ditanam sampai akhirnya tuh ada di tokonya gitu kan, dan bisa kita pakai. Berikutnya ada parfum. Parfum sih pasti harus selalu masuk lah ya. Ini ada dari BDK atau BDK Parfums, French brand. French brand. Ini nama foundernya sih kalau nggak salah namanya Benedek gitu-gitulah pokoknya. Bernard biasanya kalau Prancis. Enggak kan, ada B-nya, ada D-nya, ada K-nya gitu, David siapa gitu lah kalau nggak salah.
Ini wanginya, jadi si BDK ini signature-nya tuh adalah di setiap parfumnya selalu ada pink pepper-nya. Oke. Gitu, jadi pink pepper itu wangi-wangi ya kayak pepper gitu, tapi kadang-kadang Kayak suka ada rose-nya. Spice, Iya, ada spice gitu. yang, tapi terus ada kayak hint of rose-nya. Iya. Nah ini tuh tabak rose, ya tabak kan tobacco ya, rokok gitu. Dan sebenarnya kan banyak banget ya parfum yang gabungan antara apa ya, spices dengan rose Dengan gitu. flower, Dan emang gue tuh sukanya wangi-wangi kayak gitu. Tapi ternyata ini sesuatu yang beda sih menurut gitu? gue. Dia beda banget, cobain deh. Fasetnya tuh banyak banget gitu. Di satu sisi kayak lo bisa banget Spraynya bagus deh. nyium wangi-wangi peppernya, wangi-wangi spicesnya, tapi menurut gue ini sesuatu yang lebih feminine sih. Ada powdery-nya, ada Powdery, rose-nya. tapi rose-nya tuh enggak yang manis banget gitu. Enggak. Tapi kadang-kadang tuh suka ada apa sih, agak plum sedikit nggak sih? Iya. Ada hint of sweetness-nya gitu. Rada-rada jammy, terus powdery, dan comforting banget sih kalau buat gue si ini, apa namanya, si tabak rose ini. Kalau buat gue di awal sih kayak ngerasanya rada feminin banget Iya. rada feminin. Tapi nanti coba deh, kadang-kadang kan afternya tuh suka, mungkin nanti tobakonya yang lebih keluar. Mulai keluar nih tobakonya, enak Iya. sih tobakonya. Enak. Dan bukan yang kayak, kadang-kadang tuh ya biasanya yang ada tobacco tuh maskulin banget kan. Iya. Gitu. Lu beli di nggak sini, sama ini emang sekali. Ada di sini, ada Ada di ya? Amaris. Amaris ya. Sebenarnya ada yang lebih signature-nya lagi itu tabak juga. Oh, jadi gitu. semua dia tuh memang selalu pakai tabak apa? Enggak, tapi selalu ada si pink pepper-nya itu. Tadi Hani harus ada parfum, ya tentu gue juga harus ada parfum. Kan anaknya nggak mau kalah. Kalau ini dari Floraiku, Friday Night, mungkin udah banyak yang familiar ya kalau sama Floraiku. Kan kalau si BDK ini tuh kayak lumayan niche banget Soalnya gitu. nggak ada toko sendirinya, kalau ini kan Kalau ini ada butiknya di Plaza Indonesia. Jadi ini tuh kayak dua, tapi sebenarnya kalau beli tuh emang dapat satu paket nih kalau si Floraiku. Jadi dapat ini yang gedenya berapa mili ya? 50 mili. Terus ini tuh ceritanya buat travel tapi berat banget, buset dah. Ini gimana sih bukanya? Iya, itu kadang-kadang suka susah dibuka, punya gue juga. Jadi dia tuh dapat juga yang 10 mili, terus dapat kayak badannya nih buat yang 10 mili karena kan ringkih nih, takut pecah. Terus ada bento box-nya. Ada bento box-nya, tapi nah ini tuh bisa digantiin tuh, bisa salah deh. Bukan, ini dong. Ya, sama ini. Nah, jadi bisa juga kalau dipajang di rumah jadi pajangan, bukan jadi parfum, ya begini caranya. Gitu. Kira-kira begini. Nah, si Friday Night ini sama, ada pink pepper-nya juga. Dia ada pink pepper-nya juga, terus ada sandalwood oil, sama ada sweat accord. Jadi ini tuh kalau buat gue tuh kalau begitu disemprot tuh kayak ada light incense. Kan gue tuh suka banget semua parfum yang mengandung incense, rada kayak mau sembayang gitu loh sebenarnya. Jadi ada light incense, tapi ada spice-nya sama smoky. Iya. Nah, jadi kalau misalnya buat yang suka parfum manis atau parfum yang sweet, ini tuh bukan. Kalau ini tuh parfum yang bener-bener menurut gue agak gahar ya, agak kayak apa ya? Kayak obat sariawan. lu kira Iya kan, tahu lo yang obat sariawan hitam itu loh. tahu, tapi ini nggak kayak obat sariawan, salah. Jadi ini tuh kalau boleh dibilang mungkin kayak smoky, spicy gitu loh. Nanti tuh end up-nya udah rada lama tuh akan ada bau leather-leathernya. Ini lagi di cuaca dingin kayak gini tuh buat gue cocok banget dan enak banget. Nah si Floraiku itu tuh serinya tuh ada yang lupa. Pokoknya ada yang kayak regular, ini tuh kayaknya nggak regular gitu. Dia tuh ada beberapa part tuh nggak regular. Jadi kayak harganya tuh kayak sekitar 2 atau 2,5 kali lipat dari yang biasa gitu. Jadi ini kayak si Friday Night ini juga kayak baru launch ya tahun ini. Baru launch 2022 atau kalau nggak 2021 gitu. Jadi emang ini salah satu yang baru dari mereka. Tapi udah masuk kok ke toko di Plaza Indonesia. Berikutnya ada cushion, ini dari YSL. Kayak semua cushion YSL sih favorit gue sih. Ini, dan tapi ini ini paling favorit. Tapi ini udah benar-benar paling favorit. Ini paling favoritnya Nopai. Kalau buat gue, ya gue suka juga karena maksudnya ya semuanya tuh favorit ya YSL cushion. Kalau ini gue ngerasanya emang lebih hydrating sih. Ya, lebih hydrating dan lebih ini karena dia tuh mesh bentuknya, lebih coveragenya lebih tinggi sih nah itu menurut kan gue. aneh ya, biasanya kan lebih coverage tuh lebih bikin kering nggak sih? Nah ini enggak. Iya, ini tuh enggak gitu. Cuman satu doang mungkin Dan YSL-nya denger bedanya ya. tuh ini ya. Gue nggak suka kenapa warnanya pink, nggak ada yang hitam. Karena kan kemarin-kemarin udah hitam, udah ada yang alisnya gold, udah ada yang gold juga. Iya. Jadi Tapi harusnya sekarang ini yang hitam. pink gitu. Terus yang bedanya adalah ininya, apa sih namanya? Dalamnya tuh mesh. Dalamnya ya lebih mesh gitu. Biasa kan kayak rada busa-busa gitu ya.
nggak tahu mungkin karena formulanya lebih high coverage, jadi memang Mungkin. harus pakai aplikasi yang seperti ini. Terus ininya kayak agak beda nggak sih? Iya, Dulu kayak kan lebih ada kayaknya edge-nya, bulat ya, lebih kalau ini bulat. tuh lebih ada edge-nya, jadi buat yang di sudut-sudut tuh lebih gampang gitu. Ini gue udah beli refillnya 3 minggu habis. Pakai di badan-badan semua ya. Cuma pakai di muka doang. Padahal high coverage, tapi Padahal high tetap, coverage. ya. Tapi ini benar-benar cushion yang menurut gua layak untuk menggantikan foundation. Ya, ya, Itu biasa ya, tuh cushion buat gue tuh Agak-agak second layer. sheer Jadi pertama dan- tuh pakai foundation dulu, baru pakai cushion. Kalau ini enggak, ini bisa ini doang. Ya. Dan ya kalau yang lainnya tuh masih sama lah ya sama sebelumnya, maksudnya kayak memang lebih hydrating, Ya. memang tahan seharian, terus apalagi lupa. Pokoknya Tapi ini yang tuh lain tuh lebih sheer sih sebenarnya. lebih sheer ya, dan apa namanya, cushion wise kan kita juga udah beberapa kali Ya. review di video-video kita sebelumnya. Jadi emang sebagus itu sih. Kalau nggak salah Arinda juga ini favoritnya ini nih. Oke. Dari ini, jadi mesti coba. Ini yang terakhir dari Beauty karena cuma boleh 4 sama Rere. Oke, ini dari Shiseido Future Solution LX. Jadi ini tuh sebenarnya katanya serinya tuh sama yang Enmei karena Ya. dia tuh mengandung si Enmei herb itu yang Ini facial washnya ya? ini facial washnya. Nah, kenapa gue suka facial wash? Karena pada dasarnya gue mungkin masih orang zaman dulu, cie. Yang pokoknya facial wash itu harusnya berbusa gitu. Ah. Jadi entah kenapa gue tuh nggak suka kalau facial wash tuh nggak berbusa. Kan sekarang Iya. banyak tuh yang katanya hydrating tapi nggak berbusa, kayak nggak puas aja. Nah, ini tuh cukup pakai dikit banget Dikit karena banget. dikit banget, dan dia tuh juga bentuknya rada kayak gel dalamnya. Pakai dikit banget, kasih air tuh langsung busanya banyak banget, tapi efeknya ya bersih, tapi nggak ngerasa Nggak kering. kering dan nggak ketarik sama sekali gitu. Makanya tapi emang tuh kayaknya tuh teknologi Jepang. facial washnya Jepang tuh selalu kayak gitu meskipun Iya. berbusa tapi nggak bikin kering. Iya. Jadi gue emang suka banget sih ini. Iya, gue juga lagi pakai ini. Sebenarnya ini kan pakai. pakai yang Menard kan. Oh, yang Menard juga Dan sama. menurut gue ini kayak Lebih gampang bikin busanya. iya, tapi gue sebenarnya nggak pakai sampai dibikin busal gitu sih. Oh, nggak sampai Karena dibikin biar bulat ya, cepet, biar cepet. Iya, tapi emang suka juga sih sama ini, dan itu butuhnya tuh emang sedikit banget gitu, karena gue yang punya Menard itu juga nggak bisa habis. Emang kayak cuma dikit banget tapi bener-bener kayak ya udah bisa Iya. kemana-mana gitu, sampai tangan-tangan atas bisa lah. Iya, jadi itu sih sebenarnya salah satu ini juga ya, Iya. kenapa luxury produk tuh ada yang worth it gitu untuk dibeli, karena kadang-kadang produknya tuh dipakai sedikit aja udah cukup banget gitu. Cukup banget. untuk- Jadi ya sebenarnya awet banget kan, lama Iya. banget. Oke, terakhir. Tada! Ini adalah Glam Palette dari Natasha Denona dan warnanya bagus. Gue If tuh you punya can dari only Natasha have Denona. one Oh, bagus palette, banget tuh. ini beneran wajib dibeli. Semua warnanya tuh wearable, bagus banget. Jadi Dia tuh pigmented banget kan? pigmented banget. Gue juga ada palette satu lagi yang lebih kayak warna hijau tapi lebih kecil gitu. Sebenarnya waktu itu tuh beli ini gara-gara mau ke Surabaya X Beauty deh kalau nggak salah. Biasalah kita tuh sebelum Surabaya X Beauty, Medan X Beauty tuh kayak ngerasa butuh beli makeup gitu. Apalagi Karena mesti makeup sendiri. si makeup sendiri kan, kecuali di Jakarta masih ada makeup artisnya. Nah, tapi di Jakarta tuh nggak ada waktu itu. Biasalah ya di Sephora kan. Sekarang udah ada ya? Sekarang enggak, ini beli di Amerika. Kayaknya tuh udah ada tapi Enggak, habis maksudnya dulu. udah ada, tapi iya udah ada. Maksudnya gue udah ngeliat sampel, kenapa sih begini-begini? Hah? Kan ngeliatin loh gua. Masih dari jauh ya, soalnya plus ya. Iya. Supaya jelas gitu. Ini kan guenya blur. Nah, apa namanya, jadi waktu itu lihat terus pengen beli, tapi ya nggak ada stoknya gitu di Sephora sini. Nah, tapi kan terus akhirnya udah Surabaya X Beauty, dan pas ke Amerika sebenarnya udah nggak butuh lagi sih. Gitu. Cuman Maksudnya kayak udah masih nggak ada di ngerasa wishlist butuh lo ya. gitu. Tapi kayak, mumpung ada nih, dan lihat sih warnanya, nanti mesti di zoom, warnanya tuh bagus banget. Ini nggak ada warna hitam. Terus, iya hitam nggak ada sih. Terus ini tuh ada berapa nih? 6, berapa sih nih? 15 ya? Ada 15. Dan ada kayak tulisan-tulisan ininya, instruksinya gitu loh. Kan biasanya cuman outer sama inner. Kalau ini tuh ada buat crease, ini buat transisi. Oh, itu tuh bukan ini warna itunya ya? Bukan. Oh, ini buat blend, ini iya, buat apa ini ya? buat center eyelid, ini buat brow bone, terus ini buat outer eyelid. Kayak lengkap banget gitu loh semuanya. Jadi kayak merasa terbantu aja untuk yang makeup newbie seperti aku. Terus pokoknya warnanya tuh semua juga bagus-bagus, dan jujur ini emang kelihatannya kayak belum dicolek ya, karena aku juga baru inget tadi pagi. Karena mau syuting ini terus langsung bongkar-bongkar ada apa ya yang luxury. Terus baru inget kalau ada ini, dan tadi langsung dipakai sih beberapa. Kelihatannya bagus nggak? Bagus. Jadi langsung rapi, biasa nggak rapi dia bikinnya. Iya, jadi bagus banget, dan di sini emang kelihatannya tuh ada kayak apa sih,
shimmer gitu ya, yang... tapi ini soft banget sih. Lu kan nih pakainya pakai ada yang shimmernya, tapi nggak kelihatan kok, soft banget. Jadi masih bisa buat hari-hari siang-siang ke kantor. Oke, dikasih bonus nih sama Rere setelah beauty product, katanya kita diminta untuk ada satu produk yang non beauty. Padahal gue lebih banyak loh beli non beauty daripada yang beauty ya. Tapi cuman boleh beli satu. Akhirnya gue memilih tas ini Christian Dior. Ini tuh cam bag namanya, Dior Cam. Tapi ini yang size small. Jadi dulunya tuh pas pertama kali dia bikin tuh size-nya gede. Makanya buat camping kayak ya. diaper bag gitu masih. Kayaknya emang buat camping dulu dia belinya gitu. Bikinnya. Nah ini tuh kenapa gue suka banget sama tas ini, karena satu nih bahannya kanvas. Jadi bener-bener seringan itu, ringan banget. Dan masa kalau kayak nggak dipakai tapi mau dibawa tuh juga gampang kan bawanya, bisa digepeng-gepengin. Jangan sih, diisi aja, jangan digepengin. Terus ini tuh cuman kayak diceklek doang kayak gini, dan dia ada tali panjangnya gitu. Nah dalamnya itu basically yang bener-bener kosong melompong aja, nggak ada apa-apa. Tapi ini tuh nggak ada poketnya sama sekali gitu. Cuman kan karena emang kecil, kayak nggak terlalu butuh poket banget kan. Terus ininya tuh bisa dipanjang-pendekin, jadi kalau tasnya penuh ya bisa makin gede gitu, sedikit lah. Kayak nambah gitu nih, nambah bisa segini ya, bisa nambah sekitar segini gitu. Waktu itu beli sebelum JXB juga. Sebelum Alo itu. Ini hadiah ulang tahun buat gue dari gue. Karena nggak ada yang ngasih kado sama gue. Jadi ini hadiah ulang tahun buat gue dari gue. Tapi habis itu kayak ini tuh salah satu tas yang bener-bener sering banget gue pakai. Kalau travel, gue pasti pakai tas ini. Terus kalau weekend juga, kalau gue nggak menahan diri, gue pasti pakai tas ini. Gue menahan diri karena ada tas lain kan yang harus dipakai juga ya, supaya gantian gitu, supaya cost of wear-nya efisien gitu. Jadi ini salah satu juga yang worth it banget gue beli di tahun ini. Lusa gue berangkat pakai ini lagi. Oke, gue juga ada tas juga, hadiah ulang tahun juga. Dari gue, buat diri gue sendiri. Kita tuh emang self love-nya tinggi, jadi tinggi kita suka banget. Kurang relate ya sama yang suruh-suruh self love. Nggak usah dikasih kado, ya udah beli aja. Beli aja gitu. Dadah! Itu masker lu keluar tuh. Oh iya. Coba masukin. Ulang. Dadah! Ini adalah Kelly Hermes size 28, tapi yang bikin dia ya spesial. Kelly ya, di Kelly juga spesial gitu. Emang, ya, tapi ini yang ekstra spesial adalah karena kulitnya, sampai serak begitu. Sampai serak. Kulitnya adalah buaya. Kulitnya adalah kulit buaya, kroko, warnanya tuh blue jean. Itu yang kroko apa ya, Niko apa? Kan dia tuh ada tipe-tipenya ya sebenarnya. Porosus. Jadi ada dua nih, Niko something sama porosus. Ini tuh yang porosus yang kelihatan ada kayak pori-porinya gitu kalau dari deket. Nah ini apa ya itu tadi, ini hadiah ulang tahun, dan maksudnya ini sebenarnya bukan sesuatu yang kayak udah di plan awal-awal lah, karena kebetulan banget pas lihat, wow kok bagus dan harganya masih masuk gitu ya. Harganya reasonable untuk tas ini, tapi reasonable-nya untuk tas ini ya. Gitu. Aduh, pegang. Nih dia tuh takut soalnya kalau sama yang eksotik, jadi nggak berani megang. Iya. Jadi gue lebih irit karena gue nggak akan beli yang eksotik, takut Bo. Tapi punyanya banyak, kalau gue cuma satu gitu. Satu dari mana? Nah, ini tuh size 28 yang sebenarnya pas banget sih buat postur tubuh aku ya, tinggi. Dengan tingginya yang maksimal yang, semeter ini ya. Sebenarnya gue udah ngomong panjang lebar sih. Sebenarnya intinya itu ya, cek aja di YouTube gue gitu. Jadi kalian nonton YouTube ini untuk dilanjutkan pada YouTube berikutnya. YouTube aku gitu. Tapi intinya ini ya lu seneng aja beli tas ini kan, iya, lu happy seneng gitu. Banget, happy banget, dan apa ya, emang wishlist juga, maksudnya emang pengen banget punya Hermes bag yang exotic leather gitu. Cuma tadinya mikirnya kan ya udah belinya masih beberapa tahun ke depan udah gitu, punya karena KTP-nya harganya mahal, tapi ini ternyata ada loh yang harganya tuh masih kayak masih make sense ya gitu. Ada satu fakta menarik dari tas ini. Apa? Tas ini dibuat tahun 1997, which is 25 tahun yang lalu. Gila, lebih tua dari gue ya tasnya. 97 itu. 97, ha? Aku 4 tahun. 97 itu, iya aku juga waktu itu sih udah lulus SMA sih. Itu tahun aku lulus SMA, jadi kayak, dan itu adalah anggap aja ya, sok-sok mau filosofis gitu. Ini hadiah kelulusan SMA yang tertunda. 25 tahun setelahnya yang tertunda, gitu. Iya. Dan kelulusan itu tuh salah satu defining moment kan. Jadi ya udah kita rayakan. Dulu nggak bisa ngerayain, jadi kita rayakan dengan beli barang yang
dibikinnya di tahun 97. Tapi ya, memang itulah salah satu kayak kenapa sih worth it gitu beli barang mahal atau yang luxury gitu, karena emang segitu craftsmanship-nya 25 tahun masih banget. bagus banget 25 gitu. tahun bisa, it can be passed as new nggak sih gitu. Ya emang sih kalau dari warna tuh agak sedikit menguning, tapi kayak semua dari bentuknya, jahitannya, terus apanya, semuanya lah gitu, bener-bener kayak ditaruh di butik pun ya masih kelihatan kayak baru gitu. Jadi ya itu salah satu kenapa barang tuh bisa mahal, ya ingredients-nya memang bagus, materialnya bagus, dan cara pembuatannya kayak lihat aja tuh jahitannya kayak nggak ada yang ngelupas. Atau mungkin emang kalau orang yang beli gitu. eksotik nggak pernah dipakai sih Han, dipajang doang. Dipajang aja ya, sayang makainya. Ini lumayan sering sih akhir-akhir ini pernah kehujanan juga kan? Udah pernah naik Gojek juga, akhirnya pecah telur minggu lalu. Dan ya maksudnya ya emang gitulah, kita beli barang walaupun mahal kan emang buat dipakai sehari-hari gitu, dan harus berguna gitu buat kita, bukan cuma buat pajangan aja. Bergunanya tuh simple aja sih, asal lu happy ya udah berguna kan, artinya kita nggak stres gitu. Jadi kadang-kadang nggak usah ada alasan kok untuk beli barang, yang penting bikin happy ya. Han, tadi kan ya kita tuh kalau mau ada X Beauty beli barang, mau ada JXB beli barang gitu ya. Jadi nanti di akhir tahun 2023, nggak cukup cuma 5 barang. Kayaknya kita mesti, kayak mungkin mesti 20 barang, karena tahun depan itu X Beauty-nya akan ada berapa? Mungkin 3 kali lipat dari tahun ini. Mungkin kita akan ke kota kalian. Ditunggu aja ya untuk informasi yang lebih detailnya, tanggal-tanggalnya di kota mana aja dan di mana venue-nya. Dan nggak cuma itu, ada juga beberapa event lainnya yang menarik. Nanti di awal tahun pasti kita umumin, nggak cuma X Beauty, kita akan banyak banget event di luar X Beauty yang juga seru-seru. Yes. Dan untuk konten, udah pasti juga akan banyak konten-konten baru. Kalau kalian ada ide untuk segmen baru di YouTube, please let us know di komen di bawah ini. Thank you for watching. Semoga tahun ini kalian banyak produk-produk yang memang berguna dipakai sepanjang tahun. Dan waktunya juga untuk bikin wishlist di tahun 2023. Yes. Itu aja dari kita. Thank you for watching. Happy New Year!